Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Muslim ibnul Hajjaj, Muslim putra Al-Hajjaj, merupakan seorang ulama yang terkemuka, bahkan seringkali disandingkan dengan sosok yang paling hebat yang sempat kita bahas namanya di episode yang lalu, yaitu Imam Al-Bukhari. Sampai-sampai ketika disebutkan As-Sahihan, istilah As-Sahihan, dua kitab sahih, atau Asy-Syaikhan, ya, ketika disebutkan as-sahihan, dua sahih, yang dimaksud adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ketika disebutkan asy-syaikhan dalam konteks hadis, maka yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selalu begitu disebut. Dan menjadi kitab yang paling otentik di dalam Islam, nomor 3 setelah Sahih Al-Bukhari. Baik. Kalau misal teman-teman pernah mendengar HR Muslim, ya, ini dia sosoknya. Huwa Abul Husaini. Nama asli beliau, kunyah beliau adalah Abul Husain. Nama asli beliau siapa? Muslim ibnul Hajjaji, Muslim putra Al-Hajjaj, Al-Qushairiyu, dari Al-Qushairi, An-Naisaburiyu, yang berasal dari Naisabur. Ahadu a'lamil muhaddithin, salah satu di antara ulama-ulama hadis, al-a'immah, dan imam-imam yang besar, al-huffaz, dan sekumpulan para huffaz, al-mutqinin, yang mutqin semua, yang profesional semua. Kana mauliduhu binaisabura. Kana mauliduhu binaisabura. Beliau lahir di Naisabur. Naisabur ini sekarang berada di wilayah Iran. Naisabur ini berada di wilayah Iran. Sebelum akhirnya Iran hari ini dikuasai oleh Syiah, dahulu Iran dikuasai oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sanata sittin wa mi'atain, pada tahun 206. Ya. Pada tahun beliau lahir pada tahun berapa? Pada tahun 206 Hijriah. Baik. Lanjut. Wa tuwfiya sanata 61 wa 200 bi Naisabura. Dan beliau meninggal pada tahun 261 Hijriah. Kita tulis untuk memudahkan teman-teman. 261 Hijriah. Di mana? Di Naisabur. Lahir di Naisabur, meninggal di Naisabur. Nah, berbeda dengan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari lahir di Bukhara, meninggal di Samarkand. Ini ada kisahnya, kisah pengusiran Imam Al-Bukhari. Nantilah. Ghaira mutajawizi 55 aman. Dan usia beliau waktu itu belum sampai 55 tahun. Bayangin, ada orang usianya belum sampai 55 tahun, tapi berhasil memiliki kehebatan yang begitu besar dan kontribusi yang begitu luas di tengah-tengah umat muslimin hari ini. Walahu kitabus sahihi, dan beliau juga punya kitab as-sahih. Sama, al-ma'rufu, yang dikenal dengan bisahihi Muslim, dengan Sahih Muslim. Kalau Imam Al-Bukhari, kitab sahihnya dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari, maka kitabnya Imam Muslim dikenal dengan Sahih Muslim. Wahuwa al-kitabul ladzi tabaqat syuhratuhu al-afaq wa sara dzikruhu fil amsar. Dan ia merupakan kitab yang kesyuhrahannya tadi itu telah meluas ke seluruh ufuk-ufuk negeri. Dan berjalan penyebutannya, dan penyebutannya ini kemudian selalu disebut-sebut, maksudnya tersebar luas di seluruh negeri-negeri umat muslimin, atau bahkan di negeri-negeri selain daripada umat muslimin.
Makatha fi ta'lifihi 15 sanah. Beliau berfokus untuk menulis karyanya tadi itu selama 15 tahun. Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari selama 600 tahun. Astaghfirullahaladzim. Imam Bukhari menulis karyanya Sahih Bukhari selama 16 tahun. Imam Muslim selama 15 tahun. Itulah pentingnya karya yang ditulis begitu lama itu biasanya sangat fenomenal. Karena dia dipikirkan begitu detail. Setiap aspek-aspek yang mungkin di sana mungkin ada kesalahan dan sebagainya dikoreksi selama bertahun-tahun, dibaca lagi, diedit lagi, mungkin ada informasi tambahan dimasukin lagi, hingga akhirnya dengan kitab yang kalau misal kita total 2 kitab ini dihabiskan selama 31 tahun, kita mendapati karya yang begitu hebat, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa jama'a fihi 12 alfi hadithin ikhtaraha min 300 alfi hadith. Dan beliau telah mengumpulkan di dalam kitab sahihnya 12.000 hadis yang telah beliau pilih daripada 300.000 hadis. Kalau kemarin Imam Bukhari ini 600.000 ya, jadi 7.000. Jadi 7.275. Saya lupa, saya belum cek. 7.000-an lah. Duh. Kenapa rusak? Loh? Hey? Sorry. Sekitar 7.000-an lah ya. Kita pakai Indoan. 7.000-an. 7.000-an. Nah, sedangkan Imam ini Bukhari jadinya sekitar begini. Kalau Imam Muslim, beliau mengumpulkannya dari berapa? Dari 300.000 hadis. Dari 300.000 hadis jadi berapa? 12.000. Jadi 12.000. Jadi awalnya mereka mengumpulkan hadis yang banyak. Semua dikumpulkan. Habis itu dikoreksi satu-satu. Oh, ini nggak sahih. Oh, ini sahih. Oh, ini bagus. Oh, ini nggak bagus. Begitu. Wa mawdu'ul jami' as-sahih. Adapun objek kajian kitab beliau yaitu al-jami' as-sahih yang dimiliki oleh Imam Muslim lil Imam Muslim. Huwa al-hadithu as-sahihu al-mujarradu al-musnadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Objek kajiannya adalah hadis yang sahih ya, yang sanadnya tadi itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya apa? Nah, kalau kemarin kita sempat bahas nama asli dari kitab Sahih Bukhari, ini mana kitab nama aslinya dari kitab Sahih Bukhari? Ini dia. Ini kitab asli dari Sahih Bukhari. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, sedangkan kitabnya Imam Muslim nama aslinya adalah, saya tulis di sini, Al-Musnadu As-Sahihu ya, Al-Mukhtasaru Al-Mukhtasaru minas sunani binaqlil adli anil adli an Rasulillahi, panjang ya, sallallahu alaihi wasallam. Judulnya adalah Al-Musnad As-Sahih. Nama asli kitabnya silakan dicatat karena tidak disebutkan. Al-Musnad
As-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunani Binaqlil Adli Anil Adli An Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi disingkatnya apa? Disingkatnya kadang-kadang disebut Al-Jami'us Sahih, kadang-kadang disingkatnya adalah Al-Musnadus Sahih. Tapi yang paling populer adalah Sahih Muslim. Wa yamtazu hadzal kitabu bi husnit tartib. Kitab ini memiliki keunggulan dari sisi indahnya runtutan di kitab tersebut. Jadi kalau misal teman-teman mengkoreksi bagaimana kemudian Imam Muslim merunutkan hadis-hadis yang ada di dalam kitabnya, kalian akan menemukan perurutannya itu indah sekali. Wasiyaqil ahadithi kamilatan duna taqti'. Dan siyak hadis mendatangkan hadis secara sempurna tanpa ada pemutus apapun. Nah, Imam Bukhari itu seringkali mencampurkan hadis dengan kesimpulan fikihnya. Hadis, nanti di belakang kesimpulan fikihnya apa? Berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim ini cuma ngomongin hadis. Hadis tok al-mujarrad. Tidak diisi dengan apapun. Tidak diisi dengan kesimpulan fikih. Tidak diisi dengan pendapat fikih pribadi beliau. Full hadis semua. Wa kamalil i'tina'i bi dhabti lafdhir ruwah. Dan sempurnanya kepedulian Imam Muslim dengan apa? Dengan memberikan dhabit pada lafaz-lafaz nama-nama para perawi. Jadi kemarin kita sempat bahas bagaimana cara membaca Husain. Ini dhabt lafdhir rawi, maksudnya apa? Ini ya. Anggap aja ini namanya Husain. Ini kan gak ada harakatnya. Jadi dikasih dhabt. Dhabtnya apa? Bi dhammil ha'i. Bi dhammil ha'i. Dengan dhammahnya ha. Apa? Hu. Nah, gitu teman-teman. Itu namanya dhabt. Jadi Imam Muslim ini sangat agar orang-orang di zaman setelahnya kemudian tidak salah baca, beliau kemudian meletakkan dhabt. Wasiyaqi turuqil hadithil muta'addidati wa alfadhihil mukhtalifati fi mawdi'in wahid. Dan beliau juga mendatangkan jalan-jalan hadis yang jumlahnya begitu banyak dan lafaz-lafaz yang berbeda-beda itu di satu tempat. Berbeda dengan Imam Bukhari, Imam Muslim ini ketika menyebutkan satu hadis dengan tema yang sama, beliau akan sebutkan jalan-jalannya semuanya. Jalan-jalan, misal jalan-jalan ini bukan jalan-jalan traveling, enggak. Misal nih Yusuf, Yusuf dari Ibrahim, dari Husain. Bunyi hadisnya, bunyi hadisnya adalah ini sanadnya. Ini sanad yang dijelaskan. Bunyi hadisnya, hadis yang disebutkan oleh Husain adalah apa ya? Cahaya. Cahaya. Saya nggak tahu kenapa saya kepikiran cahaya. Cahaya. Oke lah. Anggaplah cahaya. Ini adalah bunyinya. Oke. Ini adalah bunyinya. Nah, Imam Muslim ini ketika menyebutkan ini, beliau tidak hanya membahas dari cahaya yang dari jalur periwayatan ini, tapi disebutkan juga dari jalur periwayatan yang keluar dari Pak Sobri, ya, dari Pak Sobri. Dijelaskan juga dari Pak Yanto, dijelaskan juga dari jalur periwayatan Pak Sugeng dan lain-lain. Jadi disebutkan semua nama-namanya. Setelah itu, beliau juga menyebutkan lafaz-lafaz yang berbeda. Jadi anggap aja periwayatan dari Yusuf, ya, periwayatan ini datang dengan beberapa lafaz. Ada yang bilang sekedar cahaya, tapi di sanad yang berbeda disebutkan cahaya, di akhir kaya, nggak tahu. Jadi ada tambahan kaya. Nah, tambahan ini beliau juga bahas. Atau mungkin ada pengurangan. Cahayanya hanya sekedar satu saja. Itu contoh ya. Nah, sehingga apa? Fayashulu 'ala talib, sehingga mudah sekali bagi santri hadis an-nadharu fi wujuhil hadis, untuk melihat dan mengkaji dan mengoreksi
wajah-wajah atau bentuk-bentuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad nahaja fi ta'lifihi Nahjal Bukhari, dan beliau pada kitabnya tersebut berjalan sebagaimana jalannya Imam Al-Bukhari, fi tariqatin sahihah, pada tariq yang sahih, fi jam'il hadits sahih al-mujarrad, perihal pengumpulan hadis sahih yang sahih saja. Wa ta'lifuhu ala abwabil ilmi min wa ta'lifihi ala abwabil ilmi min fiqhin wa khilafihi muta'athiran bi tariqatihi, dan karya beliau dari abwabil ilm, urutan-urutan beliau, urutan-urutan kitab sahih Muslim ya, pada bab-bab ilmu dari sisi fikih, dan perbedaannya sangat terinfluence oleh jalan gurunya, yaitu Imam Bukhari. Jadi, Imam Al-Bukhari merupakan gurunya Imam Muslim. Imam Muslim berasal dari Iran, ya. Beliau ngaji dan beliau juga berguru juga merupakan salah satu ulama yang berada di bawah naungan ibundanya. Aduh, ini lagi-lagi kita udah ngomongin tokoh yang dirawat sedari kecil oleh ibundanya. Kita udah ngomongin Imam Syafi'i, kita udah ngomongin Imam Bukhari, kita udah ngomongin Imam Ahmad kemarin. Ternyata sekarang Imam Muslim ini ayahandanya ketika beliau masih kecil, Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, ini meninggal duluan saat beliau masih kecil. Akhirnya beliau dirawat oleh ibundanya. Akhirnya lama-kelamaan beliau itu ngaji sampai traveling kemana-mana untuk mendapatkan hadis, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ini itu, ngaji ke Mekah, ngaji ke Madinah, ngaji ke Kufah, ngaji ke sana kemari, sampai sering sekali Imam Muslim ini, walaupun beliau merupakan murid daripada Imam Bukhari, tapi sering sekali mendapati tingkatan yang sama. Maksudnya kadang-kadang gurunya Imam Bukhari juga gurunya Imam Muslim, tapi mereka belum pernah berada di satu majelis yang sama, dalam artian ngaji ke guru yang sama di waktu yang sama. Enggak. Mereka belum pernah begitu. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Memang, anggap nih, karena beda angkatan, bahasanya beda angkatan. Imam Bukhari ini merupakan senior sekaligus gurunya Imam Muslim. Anggap aja saya berguru sama ayah saya. Saya ngaji sama ayah saya, Sufyan. Saya berguru sama Sufyan, sebutlah Sufyan. Nah, saya berguru sama Sufyan. Nah, kebetulan saya dan Sufyan berguru ke guru yang sama. Apakah fakta bahwasannya saya dan Sufyan berguru ke guru yang sama itu pasti saya berguru di satu tempat yang sama di waktu yang sama? Tidak, belum tentu. Pak Sufyan angkatan tahun berapa, saya angkatan tahun berapa, walaupun gurunya sama. Begitu pula hubungan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Banyak sekali guru mereka itu yang sama. Hanya saja Imam Bukhari merupakan senior daripada Imam Muslim. Nah, kenapa mereka sampai berguru? Sebenarnya Imam Bukhari ini menjadi gurunya Imam Muslim itu di akhir hayatnya. Jadi udah sepuh, Imam Bukhari udah sepuh. Beliau ini kemudian datang ke Naisabur, datang ke tempatnya Imam Muslim. Selama 5 tahun tok jadi gurunya Imam Muslim. Ngajar di sana, ngajar hadis, ngajar ini, begitu, dan begini. Nah, lama-kelamaan, di sana itu ada seorang ulama terkemuka yang muridnya juga banyak, yang menjadi tokoh masyarakat yang paling top. Ya, namanya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ini juga seorang ulama hadis. Nah, Imam Bukhari pernah memberikan pernyataan bahwasannya Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu bukanlah makhluk. Tapi lafaz yang diucapkan oleh manusia saat membaca Al-Quran itu makhluk. Dan ini benar memang. Al-Quran yang real, yang nyata, yang hak, itu qadim. Dia bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Dia tidak diciptakan. No. Tapi lafaz yang muncul dari manusia ketika saya baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suara yang keluar dari saya ini makhluk enggak? Makhluk. Ini makhluk. Nah, hal ini tidak diamini oleh Syekh Al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Beliau berkata bahwasannya pernyataan Imam Bukhari ini tidak tepat
Karena mirip-mirip dengan pernyataan orang-orang Jahmiyah. Padahal beda. Ya, dalam bab ini Imam Muhammad ibn Yahya ad-Dhuhli bersalah. Nah, akhirnya Imam Muhammad ibn Yahya ini melarang seluruh murid-muridnya, ya, melarang seluruh penduduk Naisabur bahkan untuk mendatangi Imam Al-Bukhari. Akhirnya Imam Al-Bukhari mendapatkan bulian yang begitu luar biasa dari penduduk Naisabur waktu itu. Imam Muslim juga merupakan murid daripada Muhammad ibn Yahya ad-Dhuhli. Imam Muslim juga murid daripada Muhammad ibn. Tapi Imam Muslim ini lebih meyakini pernyataan daripada Imam Bukhari, bahkan membela Imam Bukhari. Dan Imam Muslim kesal sama gurunya yang bernama Muhammad ibn Yahya tadi itu. Sampai-sampai Imam Muslim meninggalkan majlis Muhammad ibn Yahya pada saat itu. Dan sejak detik itu, seluruh periwayatan Imam Muslim daripada gurunya Muhammad ibn Yahya dihapus semuanya. Makanya kalau teman-teman buka di dalam kitab Sahih Muslim, kalian tidak akan pernah menemukan nama gurunya yang bernama Muhammad ibn Yahya. Kenapa? Karena Imam Muslim membela gurunya yang satunya. Siapa? Imam Al-Bukhari. Ini pertengkaran langit. Imam Muslim langit, Imam Muhammad ya, itu langit, Imam Bukhari langit. Langitnya kumpul semua. Nah, kita ngapain sekarang? Ya sudah, itu sebatas sejarah. Ya, itu sudah menjadi sejarah. Kita serahkan itu kepada mereka-mereka semua. Nah, jangan kemudian teman-teman karena lebih sepakat dengan Imam Bukhari dengan Imam Muslim, sebagaimana saya, kemudian teman-teman langsung ngebully atau ngata-ngatain Imam Muhammad. No, jaga mulut kalian. Imam Muhammad ibn Yahya ad-Dhuhli juga merupakan seorang alim ulama, pakar hadis yang tidak berhak, yang darahnya, yang kehormatannya juga beracun. Jadi biar kita gak kualat, sudahlah. Pertempuran langit itu, biarkan langit-langit itu yang bertempur. Kita manusia-manusia kroco di bawah ya, mingkem, diem, gak usah ngapa-ngapain. Ya, sehingga itu bagian dari sejarah. Akhirnya Imam Bukhari setelah mendapatkan bulian yang begitu luar biasa, akhirnya Imam Bukhari keluar dari Naisabur. Datang kemana beliau? Seingat kami beliau datang ke Baghdad. Beliau datang ke Baghdad. Akhirnya ngaji-ngaji di sana dan di Baghdad berjumpa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Setelah itu beliau pulang ke halaman rumahnya. Di mana? Di Bukhara. Di Bukhara. Cuman terjadi problem lagi. Alasan kenapa Imam Bukhari kemudian dimakamkan di Samarkand. Imam Bukhari saat di Bukhara punya murid banyak. Kemudian namanya dikenal seantero Bukhara. Alim luar biasa. Tiba-tiba sang amir, ya, pemimpin pada saat itu, pemimpin Bukhara pada saat itu punya anak-anak kecil. Amirnya itu bilang ke Imam Bukhari agar Imam Bukhari mendatangi istana dan mengajarkan anak-anaknya. Sesi private class. Imam Bukhari bilang, "Wahai Amir, enggak begitu dong. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah, jangan saya yang suruh datang ngajar anak Anda, tapi anak Anda yang suruh ngaji sama saya, datang ke majelis saya." Akhirnya, karena gak terima dengan ucapan itu, sang khalifah pun akhirnya mengusir Imam Al-Bukhari. Diusir apa kabur? Saya lupa. Saya lupa cerita detailnya. Akhirnya datanglah beliau ke Samarkand. Di Samarkand, beliaulah akhirnya wafat di sana. Kok malah kabur ke Imam Bukhari saya? Kan kita ceritain Imam Muslim. Afdaliyatu Sahih al-Bukhari ala Sahih Muslim. Keutamaan Sahih Bukhari dibandingkan kitabnya Sahih Muslim. Ittafaqal ulama rahimahumullahu ta'ala ala anna asahhal kitabi ba'dal Qur'anil azizi as-sahihani. Para ulama semuanya rahimahumullah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, ya, telah bersepakat bahwasannya sesungguhnya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yang sangat aziz ini yaitu As-Sahihan, yaitu As-Sahihan. Apa dia As-Sahihan? Sudah kita bahas di awal. Al-Bukhari wa Muslim, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa talaqqathumal ummah bil qabul, dan umat-umat seluruh dunia ini kemudian menerima atau bersepakat bahwasanya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu qabul. Wa kitabul Bukhari asahhuhuma
wa aktsaruhuma fawaid wa ma'arif zahiratan wa ghamidah. Dan kitab Bukhari itu lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim, dan yang lebih banyak faidahnya serta knowledge di dalamnya, makrifat di dalamnya, entah yang tampak atau yang tersembunyi. Yang tampak itu sebagaimana yang telah dikaji oleh ulama, yang tersembunyi yang mungkin belum dikaji oleh ulama. Wa qad sahha anna musliman kana yastafidu min al-Bukhari wa ya'tarifu bi annahu laysa lahu nadhirun fi ilmi al-hadith. Dan telah sahih ya bahwasanya Imam Muslim pernah mengambil faidah, pernah berguru kepada Imam Al-Bukhari, dan beliau mengakui bahwasanya sesungguhnya Imam Bukhari itu tidak ada bandingannya di ilmu hadis. Baik. Sudah sampai di sini? Alhamdulillahirabbil alamin. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.